yang menguasai segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala makhluk adalah ciptaannya, miliknya, ada dalam genggamannya setiap saat. Tidak ada tempat tersembunyi dari Allah, karena setiap tempat milik Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa ditolak, dicegah oleh siapapun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh jin dan manusia bergabung menginginkannya. Karena penguasa mutlak segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 128. Sudah. Kajian Al-Hikam nomor 128. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'ati wa alima ma fika min wujudis syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin muqimun. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, maka Allah membuat bermacam-macam cara taat. Dan ketika Allah telah mengetahui bahwa engkau juga bersifat rakus, maka dilarang melakukan sholat dalam beberapa waktu, supaya semangatmu tertuju pada sempurnanya sholat, bukan sekedar sholat. Sebab bukan semua orang yang sholat itu sempurna sholatnya. Ini bukan ketika Allah mengetahui, karena Allah maha tahu. Allah tahu bahwa kita ada saat-saatnya jemu. Kenapa Allah tahu? Karena kita ciptaan Allah. Ada semangat, ada jemu, itu ciptaan Dia juga. Dan Allah juga menciptakan manusia beragam kemampuannya, beragam pekerjaannya, sehingga dalam keberagaman ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ladang-ladang amal yang juga beragam. Tidak semua orang bisa baca Quran, karena ada yang tunarungu, ada yang tunanetra, tapi Allah memberikan jalan ladang amal lain. Tidak semua orang fisiknya mampu untuk bisa berdiri. Allah juga memberikan ladang amal dalam bentuk lain untuk yang tidak bisa berdiri. Tidak semua sehat, ada juga yang sakit. Ada yang begitu terkuras waktunya untuk bekerja, sehingga kalau saum dia menjadi tidak kuat, karena energi yang harus dimilikinya ya selain saum Ramadan. Allah juga memberikan ladang amal lain. Ada juga yang bagian piket malam, itu harus fokus sehingga kehilangan tahajud, tapi Allah bisa memberikan amal-amal lain. Nah, hadirin sekalian, jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memperbanyak kebaikan, amal soleh, karena dibalik segala keterbatasan kemampuan kita ada ladang amal masing-masing. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mendengar nama Rasul, salawatlah. Ada orang yang
mau ke masjid, Rasulullah mengatakan akan masuk seorang ahli surga. Semua orang lihat. Lalu datanglah orang ini, janggutnya basah, bekas berwudu sambil memegang terompahnya. 3 kali Rasulullah mengatakan hal yang sama dan 3 kali orang ini masuk. Sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, semoga saya tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi, langsung mendatangi. Wahai sahabatku, saya ada masalah dengan ayah, dengan orang tua saya. Bolehkah saya menginap di rumahmu? Boleh. Tidak banyak perkataan, silakan. Nginaplah 3 malam. Selama di sana diperhatikan apa nih amalannya. Ternyata standar. Tidak ahli ibadah yang hebat, tahajudnya tidak hebat. Hanya saja cirinya adalah tidak pernah bicara kecuali bicaranya baik, satu itu. Yang kedua, kalau tidur dia membolak-balikan badannya selalu dalam keadaan berzikir. Tidak ada amal-amal yang dahsyat lain. Hari ketiga, maaf sobat, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya, tapi saya mendengar Rasulullah mengatakan sesuatu tentang engkau. Tapi sesudah saya perhatikan amalanmu biasa saja. Lalu beliau mengatakan, ya saya seperti yang engkau lihat. Oh gitu. Sebelum pulang tiba-tiba mengatakan begini, cuma satu ada yang tidak ada pada saya. Saya tidak mendengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jeleb gitu. Kita banyak amal tapi dengki men. Dengki itu apa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah ternyata ada yang tidak bisa banyak ibadahnya tapi akhlaknya mulia. Ini seperti hadis Rasul lainnya yang mengatakan orang yang berakhlakul karimah itu derajatnya seperti ahlul qiyam, ahli tahajud, dan ahlu siam, ahli saum. Jadi ada orang yang memang tidak bisa jor-joran ibadahnya tapi derajatnya tetap bisa tinggi. Di antaranya punya kebersihan hati. Juga ada orang yang semangat sekali ibadah, dilarang oleh Allah. Ba'da subuh, ba'da asar, ada saat-saat dilarang supaya tidak fokus pada jumlah tapi fokus pada kualitas. Jangan sampai sibuk memperbanyak sholat tapi tidak sibuk meningkatkan kehusuan sholat. Ini penyakit kita nih. Kita datang ke masjid mau sholat, jauh rumah ke sini siap, tapi ketika sholat mulut benar bacaannya, tubuh benar gerakannya, yang kurang benar biasanya apanya? Hatinya. Tapi selesai sholat dengan hati yang tidak khusyuk itu, dengan hati yang lalai, diperparah tidak merasa bersalah. Sudah selesai sholat tidak khusyuk, dia sudah merasa sholat. Nanti sholat lagi duha, dan sama itu, kemana aja pikiran. Nanti bangun sholat tahajud, bangun tahajud, sholat, tapi dia tidak fokus kepada hatinya. Dan kalau istighfar sesudah sholat, tidak juga merasa bersalah tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wajahnya wajah bukan wajah tak berdosa, wajah tak mengaku dosa. Jadi harusnya habis sholat itu kita tidak alhamdulillah tapi astagfirullah, tapi pakai isi. Ada yang nanya, kok kalau mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Kenapa kok pakai meremelek begitu mengucapkan salamnya? Saya berusaha ketika mengucapkan salam itu berdoa, ya Allah berikan keselamatan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullah, curahkan rahmat kasih sayangmu untuk jamaah. Warahmatullahi wabarakatuh, limpahkan kebaikan yang banyak dan langgeng bagi jamaah ini. Gitu hadirin. Bandingkan Assalamualaikum itu khawatir hanya mulut, tidak pakai isi. Padahal yang paling penting itu isinya. Benar? Nah, ibu bapak, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan pertolongan Allah, raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini rambu-rambu yang Allah berikan. Jadi kalau ada apa-apa, sabar, lalu sholat. Sabar itu apa? Tahan diri, tahan lisan, tahan sikap dari apa yang tidak Allah sukai. Itu sabar. Jadi boleh bicara, boleh, sesudah yakin perkataannya ini disukai Allah. Makanya tertipu, aduh cilaka Allah aing kumaha, itu tidak sabar. Harusnya terjadi sesuatu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu putranya kecelakaan, innalillah, yang itu nggak sabar dan tidak menyelesaikan apa-apa. Di mana beritanya darurat? Ya, sebentar, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itu harusnya. Jangan dulu posting, tolong. Boleh kita telepon, boleh, tapi tidak ada pertolongan kecuali Allah yang menggerakkan. Sesudah memungkinkan sholat, segeralah sholat. Karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Siapapun yang kita harapkan menolong, itu pasti makhluk milik Allah. Dan dia tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Pas saya tidak sempat sholat, kok ada yang nolong? Allah juga yang menggerakkan. Mungkin tabungan dari kebaikan sebelumnya, atau mungkin juga kebaikan dari anak tersebut. Dia sudah nolong orang sehingga ada pertolongan Allah. Banyak jalan yang jadi syariat. Kita biasanya lebih sibuk berharap pertolongan makhluk daripada pertolongan Allah. Padahal semua makhluk ciptaan siapa? Semua makhluk milik siapa? Semua makhluk dalam genggaman siapa? Ini mutlak. Tidak ada yang bisa bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada kesembuhan. Aduh, kemarin tuh waktu anak ditabrak tronton tuh, aduh Masya Allah, udah truknya segitu besarnya, berisi pasir, itu kalau direm juga susah berhenti tuh truk tuh. Nabrak sampai terseret mobilnya, sampai nabrak mobil yang lain, jadi tabrakan beruntun. Alhamdulillah tidak sampai patah, rusak tubuhnya, hanya memar, hanya pembuluh darahnya saja yang pecah di punggung. Tapi hari ini sudah bisa ikut seleksi lagi. Hanya 2 hari biop namanya, hari ketiga pulang. Logikanya wah berat. Allah lah yang melindungi. Dengan ditabrak truk tronton itu yang sudah-sudah sih, Allah yang menggerakkan supirnya menolong, Allah yang menggerakkan ambulans datang tepat waktunya, Allah yang menyediakan oksigen, sehingga Allah juga yang membuat orang-orang para dokter yang ahli bisa, dan Allah juga yang menyiapkan dananya. Ketika mau bayar kan lumayan ada yang membayarkan gitu, kantor, begitulah hadirin.
Itu juga Allah yang menyiapkan. Tidak ada kantor yang nggak mau bayar ya. Tapi ya walaupun gratis ya tidak mau lah ya. Ini ada amputasi gratis, mau? Jangan pernah lepas dari Allah. Bu, ini ada tamu nih. Majelis Taklim Al-Furqan Ciamis mana? Alhamdulillah 120. Terima kasih Majelis Taklim Khairon Al-Furqan. Nggak ada. Khairun Nisa ada? Mana? Ya udah, dadanya jangan kelamaan. Itu sampai nyelepet begitu. Yes. Baik. Paguyuban Al-Furqan nggak ada. Paguyuban At-Ta'awun ada tidak? Jadi yang lain ini siapa? Ini jamaah tanpa nama ya. Ayo rekan-rekan, kita coba sekarang tingkatkan dua hal ini, kesabaran dan kualitas sholat. Jadi kita harus jaga. Cobalah kalau sholat itu seperti membuka brankas. Brankas itu dibuka, saya kalau lihat film membuka brankas kan pelan-pelan, ceklek, trek, ceklek. Dia tidak sembarangan, tiap angka tuh pakai hati-hati, klek, ceklek. Coba sholatnya seperti itu. Allahu Akbar, ceklek, dapat tuh takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim, dapat basmalahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat hamdalahnya. Jadi setiap bacaan itu dapat kita ikut. Jangan sampai Allahu Akbar. Amin. Asa nggak pas nih. Udah belum saya Fatihahnya ya? Kayaknya udah nih. Asa udah lama. Si itu tadi kan awalnya bareng sama saya. Dia udah sujud. Berarti udah kan? Gitu. Allah, kadang-kadang kita lagi ruku juga at-tahiyatun barakatus ting salah astaga, mudah-mudahan gak ada yang lihat gitu. Kadang lagi sujud juga lama, aduh ini sujud keberapa ini ya, ke satu, kedua, gak enak kalau saya langsung at-tahiyat, jangan-jangan baru sekali, aduh ya Allah tolong ini sujud yang keberapa. Karena kita malu, di belakang ada calon mertua bisa sujudnya 3 kali. Saya juga malu ada kiai sujud 3 kali, kan tepuguh ada. Kok ceritanya menjiwai sekali. Memang kadang kita lagi duduk di antara 2 sujud baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang paling mengerikan adalah ketika tidak khusyuk salam bilalamina innaka astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Wah ini fatal ini hadirin. Semoga tidak terjadi pada kita ya. Tapi ini saya dengar kisah nyata dari seorang ibu-ibu ini. Aduh katanya, saya tuh tidak khusyuk, sholat subuh ngantuk. Astagfirullahaladzim. Ada juga beliau cerita lagi subuh ngantuk. Air mateng. Langsung beliau ke dapur. Lagi pegang teko. Saya udah salam belum? Ini teh. Assalamualaikum. Aduh ya Allah. Ayo kita perbaiki sholatnya. Mau tahu salah satu tekniknya tadi seperti brankas. Jadi satu-satu kita sempurnakan. Allahu Akbar, dapat takbir.
Subhana rabbiyal azim. Tenang, tumaninah ya. Ada lagi tekniknya. Kita yakin bahwa sholat ini adalah begitu pentingnya yang bisa membuka pertolongan Allah. Jadi kalau ingin apa-apa, ini sholat gerbangnya. Karena sholat itu zikir yang betul-betul paling bertenaga. Sholat itu zikir yang dalam keadaan wudhu, sholat itu zikir yang menghadap kiblat, sholat itu ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada syahadat, ada sholawat, ada salam. Ini dalam sholat nih. Sholat itu ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada tasbih sambil ruku, ada tasbih sambil sujud, dan ada doa yang diapit oleh dua sujud. Bayangkan ya, untuk keluarnya doa di antara dua sujud ini, wudu dulu, takbir dulu, ada iftitah dulu, ada Fatihah, ada Quran. Ini sebelum mengeluarkan doa di antara dua sujud, bayangkan ini. Sedang berdiri tegak saja begitu banyak amalannya. Ruku juga tegak lagi memuji Allah. Sujud mensucikan Allah. Baru keluarlah doa paling lengkap. Dan ditutup lagi dengan sujud. Itu doa dahsyat. Sayangnya justru waktu itu kita paling tidak sadar. Benar? Semuanya Allah begitu. Jadi udah mah enggak sadar lagi doa, juga ngomongnya cepat. Kita aja ngomong ke orang enggak gitu. Ibu coba ke suami minta sesuatu, aja minta makan, minta duit, gaji kecil sekali kemana-mana. Mual suami, main mana naon. Coba pinjam uang ke BMD, saya minta pinjam uang sampingan buat beli konsumsi yang anak saya teman-teman. Keluar gitu aja. Ngomong dengan orang aja kita minta tuh. Saya suka dengar yang lagi perlu-perlu. Sebetulnya saya malu mengatakan ini, tapi saya sedang perlu untuk biaya sakit anak saya. Bisakah saya meminjam uang? Aduh, tertib, bahasanya terpelihara, sikapnya juga nggak ada. Saya pinjam uang sekarang nggak ada. Benar? Kenapa kita kalah? Ayo periksa nanti sholatnya. Harusnya itu tuh gongnya tuh. Sesudah sujud itu saat terdekat dengan Allah, diberi kesempatan duduk, keluar. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, curahkan kasih sayangmu untuk saya ya Allah, wajburni, cukupi keperluan lahir batin saya, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Kalau orang sudah diangkat derajat, dia pasti dipersulit berbuat maksiat. Wahdini, warzukni, cukupi dengan rezeki yang halal, berkah. Wahdini, tunjuki ya Allah, berikan petunjukmu, hidayahmu, tuntunanmu. Nah, kalau satu-satu jadi lupa hadirin. Wa'afini, karuniakan sehat wal afiyah, sehat yang bisa membuat taat. Tidak semua sehat jadi taat hadirin. Ada yang sehat jadi maksiat. Banyak mata sehat, tidak semua mata suka baca Quran. Banyak mata sehat, banyak juga yang dilihat maksiat dari mata. Kita ingin afiah, sehat yang jadi taat. Wa'fu anni, wa'fu anni itu seperti jalan di padang pasir, tapaknya dihembus angin, hilang tapaknya, jejak
digital maupun non digital dosa kita bisa hilang. Kalau Rabbighfirli ditutup, kalau ditutup tidak bisa dibuka siapapun. Tapi kalau wa'fu anni dihapus. Coba itu udah paling komplit, dan setan paling mati-matian membuat kita tidak sadar waktu sujud dan waktu doa. Betul? Sujud itu saat paling dekat dengan Allah, doa itu doa yang paling komplit. Makanya oleh setan ditipu, paling hilang saja ini. Ayo rekan-rekan sekalian, kalau belum bisa banyak sholatnya, sholat yang ada sing berkualitas. Kalau tidak bisa tahajud 11 rakaat, yang duanya yang bagus. Dan itu harus ditekadkan. Orang tidak punya tekad sholat khusyuk, tidak akan khusyuk sholatnya. Karena harus pakai target. Saya ingin sholat khusyuk. Lalu fokus berusaha sholat khusyuk. Lalu disiplin menjaga tiap bacaan, tiap gerakan, fokus ke Allah. Kalau kita belum bisa 11 rakaat, 2 rakaat khusyuk tambah witir 1, Masya Allah. Terima kasih. Sekian, ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat datang hadirin tamu. Ya, boleh pakai mikrofon. Boleh disiapkan lebih awal mungkin ya. Nih, boleh deh. Lihat dulu yang akan. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar. Sekarang saya mau curhat sedikit. Umar tuh sekarang, sebelumnya apa? Ya, sebelumnya Umar juga. Oh ya. Ya, sebelumnya Umar juga. Sebelumnya Umar juga. Sekarang jadi Umar. Silakan Umar. Nah, sekarang tuh saya lagi di tingkat akhir SMA, kelas 3 SMA. Nah, lagi sibuk-sibuknya siapin buat ujian gitu kan, ujian buat nanti masuk kuliah kampus. Nah, itu tuh bahkan ketika saya lagi belajar itu saya ngabisin pagi, siang, malam, pulang sekolah les. Habis les di rumah belajar lagi sampai jam 11, bangun bablas, tahajud, kadang-kadang juga bahkan subuh juga jadi bablas. Nah, di situ ada rasa penyesalan di dalam diri, tapi udah nyesel tuh ngelihat teman-teman jadi ngerasa ketinggalan lagi gitu, ngelakuin lagi hal yang berulang. Bahkan saya rasanya tuh kayak gimana ya cara ngondisin hati tuh supaya kuliah kampus yang dituju itu nggak jadi tanda kutipnya Tuhan gitu. Saya tuh seolah-olah menuhankan kampus saya pengen dapetin itu, tapi diri saya sendiri hampa, rasanya kosong, bahkan semakin jauh rasanya dari Allah. Nah, itu gimana? Baik. Ujian kelas 3 SMA-nya belum ya? Tahun depan, ya. Kira-kira masih hidup tidak? Belum tahu ya? Iya. Itulah yang harus dipikirkan. Jangan sampai mikirin kampus padahal dalam rencana Allah pas mau diwisuda meninggal, ya. Ingat bekal pulang, ya. Bolehkah punya cita-cita ingin masuk ke kampus tertentu? Boleh. Tapi itu belum tentu yang terbaik. Yang terpenting tuh yang terbaik menurut Allah. Benar? Dalam hasil penelitian juga kampus yang ternama itu hanya faktor ke-21 katanya di dalam kesuksesan. Udah deh, relax saja.